Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, entah yang ada di gedung gereja ataupun yang mungkin mengikuti perayaan ibadah kita melalui live streaming, kita akan merenungkan dalam tema penuh dengan buah kebenaran. Na ponoi komi buah kamalamburan. Pertanyaannya menjadi begini, apa itu kebenaran? Supaya saya bisa tahu bahwa hidup ini sudah dipenuhi buah kebenaran atau tidak. Nah, itu dulu yang kita mau sepakati. Apa itu kebenaran? Saya mau mendefinisikan kebenaran dengan sebuah cerita yang menurut saya sangat menolong. Apa itu kebenaran? Dan tahu melada mak motor, belajar naik motor. Yaitu motor na pakai melada ate motor persenelan. Umumnya di kuah motor gigi, yang gigi 1, gigi 2, gigi 3, 4, dan seterusnya. Lalu ketika dia sudah cukup bisa naik motor, katakanlah dari sini ke bandara, dia terus pakai gigi 1 dari sini ke bandara. Lalu ketika dia pakai gigi 1 terus ada orang tegur. Permisi Pak, jangan selalu pakai gigi 1, pakai gigi 2, gigi 3, gigi 4 supaya motor Bapak tidak cepat rusak. Nah, kami tinde tomelada mak motor, iko baga-baga, takku itu gigi 1, nah pakai itu gigi 2, baru pakai gigi 3 dan gigi 4. Lalu ketika motornya naik di pendakian, dia paksa pakai gigi 4. Naik atau tidak? Bisa naik atau tidak? Tidak bisa, harus pakai apa? Gigi 1. Tapi dia paksa pakai gigi 4 untuk naik di pendakian. Ketika ditegur lagi, permisi Pak, motor Bapak tidak akan naik karena pakai gigi 4. Harus pakai gigi 1. Nah, komi yang balik, iko baga-baga. Sedangkan apa giginya tidak naik, apalagi 1. Yang mana yang benar dari kedua orang ini? Yang mana yang benar? Pemikiran orang ini juga benar, sedangkan 4 tidak naik, apalagi 1. Tapi motor juga benar bahwa dia tidak bisa mendaki kalau tidak pakai gigi 1. Dan kalau gigi 1 terus dipakai, dia akan mengalami aus, cepat rusak. Itu yang disebut kebenaran. Kebenaran itu ada 2, subjektif dan objektif. Jadi ada yang disebut kebenaran subjektif berdasarkan penilaian saya, berdasarkan pikiran saya, berdasarkan pandangan saya. Itu kebenaran subjektif. Kebenaran berdasarkan si penilai, si subjek yang bicara, karena dia punya pertimbangan, dia punya pengetahuan, dan dia menilai berdasarkan dirinya. Itu benar. Tapi kebenaran kedua yang disebut kebenaran objektif berdasarkan objeknya. Contoh, my mother is the best mother in the world. Ibuku adalah ibu yang terbaik. Itu benar menurut saya. Orang tidak bisa menggugat bahwa ya tuh indokku ya mau ibu yang paling baik menurut saya. Tapi apakah ibu saya terbaik juga bagi orang lain? Belum tentu. Tapi menurut saya benar bahwa ibu saya adalah ibu yang terbaik. Itu kebenaran subjektif. Sama ketika saya mengatakan istri saya adalah perempuan yang paling cantik. Ada yang keberatan? Tidak bisa. Karena kalau ada perempuan yang paling cantik, ada perempuan yang lebih cantik dari istri saya, bahaya, bisa-bisa saya jatuh ke pelukan janda pirang. Atau janda birang, yang jatuh mau janda pirang, satu umur atoku dirarang. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengatakan suami orang lebih cakep dari suaminya, kampai itu na pelakor. Apa itu pelakor? Apa itu pelakor? Pelebut laki orang. Berarti na laki-laki merebut istri, peikor. Yang na pacar mi PPGT direbut orang, bisa nggak? Pepacor. Peparum purai karuku atau pepacor. Makanan kan juga begitu. Kita punya selera soal standar makanan. Dan selera itu subjektif. Kebenarannya subjektif. Kita punya selera dan selera kita benar. Kita tidak bisa menyalahkan selera orang lain. Ada yang suka masak pakai picin, masako, Ajinomoto, totole, apa siapa toh? Yang paling parah biasa saya ganggu ibu-ibu. Kalau masak daging babi atau daging anjing, napalakoi masak ayam. Ukami bagaimana caranya ini? RW rasa kari ayam. Atau daging babi rasa ayam. Si bobo, satu halal, satu haram. Payan aku, ini akadin solatan aku ya tuduku ubay, sholat duku asu, haram. Kukuami yo yan nakamu ya tu duku asu sola duku ubay haram yan nakami harum. Harum. Yan kita toraya pak duku ki mangka kupokada jo
kegiatan na PKB kanden penanian na toraya melong liu. Kami sang torayan mintu na duku ki kandenasan. Duku manuk sia duku kote. Duku tedong sia duku bayi mintu ki petari nasan. Duku asu mami na. Mami itu duku asu ke di kande. Kande na itu tahun kande duku asu sabak di kuah. Makan RW itu menaikkan darah tinggi, menurunkan darah biru. Rusak rarana keng kande duku asu. Ada di sini yang rusak darahnya kalau makan RW? Pasti. Pasti rusak darah kita kalau kita selalu makan RW. Coba makan RW tiap hari, pagi, siang, sore, pasti rusak darah mi. Nah, karena tekanan, males sau. Itu sebenarnya maksudnya rusak rarata keng kande bangki. RW. Itu yang disebut kebenaran subjektif. Kebenaran berdasarkan penilaianku. Nah, apakah itu yang dimaksud tema hidup penuh dengan kebenaran? Pasti kita katakan benar. Bahwa hidup saya sudah penuh dengan kebenaran menurut saya. Semua yang saya lakukan itu benar menurut saya. Apakah itu yang dimaksud tema? Bahwa kalau disebut hidup penuh dengan kebenaran, kebenaran itu berdasarkan standarku. Kan tidak. Tidak boleh. Dan tidak bisa. Kebenaran yang kita bicarakan, yang Gereja Toraja bicarakan hari ini adalah kebenaran berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendakku. Bukan standarku, tapi standar Allah. Contoh yang disebut kebenaran objektif, kalau saya mengangkat kertas ini dan mengatakan, kertas ini berwarna putih dan tulisannya berwarna hitam, itu karena memang objeknya, kertasnya warna putih, tulisannya warna hitam. Berarti itu yang disebut kebenaran objektif. Kebenaran berdasarkan objeknya. Karena memang kertasnya putih, tulisannya berwarna hitam. Kalau saya mengatakan bahwa kertas ini warnanya coklat, itu subjektif saya. Itu penilaian saya. Dan itu tidak benar. Karena tidak sesuai dengan objeknya. Jadi, semoga kita paham dulu apa yang disebut dipenuhi kebenaran. Kebenaran di sini bukan subjek saya, tapi berdasarkan objeknya. Apa objeknya? Firman Tuhan. Kadanna pengamatua yang harus menjadi standar kebenaran saya. Nah, bacaan Mazmur yang kita baca dari Lukas tadi dan kitab Filipi memberi sebuah standar hidup dalam kebenaran. Apa standar kebenaran itu? Dua kata. Bersyukur dan bersukacita. Nah, ini yang kita mau sedikit eksplorasi. Apakah saya sudah hidup benar? Maka standarnya adalah saya hidup bersyukur dan saya hidup bersukacita. Sakaria bersyukur karena Allah menyatakan lawatannya kepada umat yang menanti kedatangan Mesias. Ayat 76 dan 79 menyatakan bahwa ada rencana Allah untuk membebaskan umat memperoleh keselamatan dan karena itu dia bersyukur. Lalu Paulus dalam keadaan di penjara juga tetap bersukacita, bahkan bersyukur karena Injil terus-menerus diberitakan meskipun ada upaya untuk membungkam Injil. Artinya, kalau saya disebut orang benar, saya akan selalu bersyukur dan bersukacita. Tapi itu catatannya, bersyukur dan bersukacita saya tidak bergantung pada keadaan. Nah, di situ yang penting. Ya kema aku resumanga anak, bukan bergantung pada keadaan. Kalau saya bersukacita, bukan bergantung pada keadaan, tapi karena saya sadar bahwa saya pengikut Kristus, umat Allah dan keluarga Allah. Kalau saya bersyukur karena keadaan, semua orang bisa. Syukur saya sehat, syukur PWGT juara umum. Ya kenapa anak juara umum tuh PWGT, lambang binduk aku mereka persembahan. Tapi kan harusnya juara umum atau tidak juara umum harus tetap bersyukur karena kita sudah menjalani lawatan Allah melalui kegiatan PWGT. Itu bedanya. Kita bersyukur bukan karena keadaan. Kita bersyukur bukan karena sesuatu yang kita terima, tapi karena yamo bate tato, yamo identitas tato, yamo jati diri tato. Nah, itu kebenaran bersyukur. Saya bersyukur dan bersukacita bukan karena keadaan baik-baik saja. Tapi saya bersyukur dan bersukacita karena itulah identitas saya. Itulah jati diri saya. Bersukacita karena sehat, itu biasa. Kalau kita ulang tahun, kita bersyukur dan bersukacita, itu biasa.
Makanya misalnya PWGT Kutiro Lantai Akta Tata Ibadah dan Dako simbolisasi. Lalu salah satu lagu di ketika kita ulang tahun itu panjang umurnya, terus sehat badannya, terus kuat imannya di dalam Tuhan. Nah, kalau ibu bapak memperhatikan lagu itu, sebenarnya secara teologi bermasalah. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Renungkan, kalau lagu itu adalah doa, apa dulu itu di palaku? Panjang umur, baru sehat badan, baru iman. Kan maafin talun hari itu iman di palaku. Ya syam itu di palaku dulu apa? Panjang umur. Lagu panjang umur ini, kalau anak-anak umur 1 sampai 5 tahun, menurutku wajar-wajar pampalaku panjang umur. Tapi yang umur 80 tahun mau apa laguna? Panjang umur bang Asia, kira bang paling palaku. Nah di 80 tahun mau kami. Tapi ingat, apa yang diminta dulu? Panjang umur, sehat badan, baru kuat imannya. Artinya, nanti panjang umurnya, nanti sehat badannya, baru imannya kuat. Kan kasihan sekali ini iman. Bergantung pada panjang umur dan badannya yang sehat. Harusnya kan dibalik. Harusnya dibalik dia. Harusnya iman dulu yang diminta supaya kuat. Kalau iman kita kuat, maka pasti badan kita sehat. Nah, kalau badan kita sehat, apa yang terjadi? Pasti umurnya panjang. Lah dibalik, Ri. Lah dibalik, Ri. Coba kalau seseorang itu kuat imannya. Mungkin dia banyak masalah. Banyak pergumulan. Pergumulan keluarga, pergumulan kerjaan, pergumulan anak-anak. Tapi karena kuat imannya, dia mampu menjalani masa-masa berat itu. Dan itu akan bersimplikasi pada kesehatan mentalnya. Bayangkan kalau rasa syukur ditentukan oleh keadaan, maka itu tadi yang akan diputar. Kalau orang yang imannya kuat akan berdampak pada kesehatan spiritualnya, kesehatan psikologinya, juga pasti kesehatan fisiknya. Itu sesuatu yang menurut saya kadang-kadang hilang dari tengah-tengah kita. Di Padolo tuh yang sifatnya materialistik, lalu yang sifatnya spiritual kita abaikan. Kenapa? Karena kadang-kadang yang spiritual itu ditentukan oleh materi kita. Spiritual kita kuat kalau materi kita kuat. Kan mestinya dibalik. Pamatoto idolote spiritualitas supaya apapun keadaan materi kita, kita kuat menjalaninya. Itu yang semakin hari semakin tergerus di kita. Iman ditentukan oleh banyaknya pendapatan atau penghasilan kita. Kalau besok-besok ibu bapak ultah, kalau nanti PWGT ultah, mulai mitukar, kuat imannya, sehat badannya, panjang umurnya di dalam Tuhan. Supaya kita sadari sesuatu yang berbeda. Paling sedikit, jika kita mengatakan kita orang benar, yang selalu bersyukur dan bersuka cita adalah dengan akrab dan mengandalkan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa kita akrab dan mengandalkan Tuhan? 3 huruf, doa. Doa. Doa itu menandakan bahwa kita selalu bersyukur dan kita selalu bersuka cita dengan berdoa. Meskipun ada 3 cara berdoa yang sering kita lakukan. Yang pertama itu apa yang disebut doa rutinitas. Yang mana itu doa rutinitas? Biasanya doa 5 waktu. Bangun pagi, makan 3 kali, lalu pas mau tidur. Artinya sembahyang 5 waktu. Itu ke di pegawai itu 5 waktu. Tapi yang namanya miliki bapak-bapak, apa midaka dulu? Apa midaka? Kopi. Jadi kamu tuh kuah HP. Yang nato mengura apa nadaka kemana miliki? Apa yang anak muda cari kalau baru bangun? Sebenarnya tadi HP, notifikasi. Apalagi ke si ayang lagi ngecat. Hujan rintik-rintik di pagi hari. Sorenya cerah ceria. Jangan kau ragukan hati ini karena rinduku selalu ada. Natang lama sandang bang tuh anak muda kisah tuh setiap pagi. Payan namang kamu kawin. Nah sonda itu pantunna. Bale Toraya, bale Samelang. Bale Bulawan di Pasitolo Burak. Sumalong bangko susito belang melampungan mandapa-dapa. Bayangkan.
Kita tahu bahwa ketika kita mengawali pagi, mestinya kita bersyukur bahwa kita masih bisa memelekkan mata, bisa diperkenankan untuk melanjutkan kehidupan, tapi kadang-kadang disalahi motu makure semangat. Hamon ditandai mengkilal kumua terima kasih Tuhan, saya masih diberi oksigen yang baik. Meskipun mungkin ada sederet perjuangan kita, tapi kadang-kadang itu kita lupakan. Padahal standar bahwa kita hidup benar, kayak ditandai makure semangat. Ya na ibu-ibu, hal pertama lantang anak yang milik apa? Yang na doto raya lah disiar akan dibayi. Lah biran niata na kumande tu anak na siamonena daripada bayi nata anak kumande. Itu kalau di Toraja. Kalau di sini saya tidak terlalu mendalami apa aktivitas ibu-ibu. Kecuali kalau sudah ada ibu-ibu juga di sini yang sudah suka ngonten, wah mana milik kapomo konten ya lo. Ya umur kate panci lah di Pasilaga, ya umur kate apa di Pasi Rambi. Nah, kadang-kadang ya itu biasa sudah menjadi slogan kita. Ibu-ibu FB Pro ini bos, senggol dong. Itu doa rutin. Yang nami kilalai siapa? Mas sambayang ke melambi, kello, ke bongi, ke lakumande komi. Sebenarnya itu sudah menjadi standar bahwa ibu bapak penuh dengan kebenaran. Benar komito ke mitandai siapa? Ma'akur semangat melalui doa. Melalui doa. Sabah ditandai bahwa satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menjalani kehidupan adalah berdoa. Kan begini. Berapa di sini kita yang hidup dengan orang tua, anak, dan saudara? Mungkin ada. Tapi berapa di antara kita yang orang tua kita ada di Toraja, ada di Palopo, atau ada di tempat lain? Berapa di antara ibu bapak yang anak-anaknya mungkin ada di Jawa, kuliah di Makassar, dan di tempat lain? Apa yang ibu bapak gunakan untuk menjaga keluarga ibu bapak yang jauh dari ibu bapak? Doa. Sambayang hari dipakai taranak kitu anak ta tomatuan tas sinu dulu kampung. Tidak ada yang lain. Apa lagi pakai taranak? Satu sih. Doa saja. Yang dipakai untuk memelihara keluarga kita yang jauh. Kita mau jaga dengan tangan kita. Nah mereka di tempat lain. Ya misalnya kadang-kadang kita lupa apa hal lain dari baptisan kudus yang akan dilakukan Ibu Pendeta minggu depan. Saya baca di Warta Jemaat. Matumbarina dibentu anak tadi baptis. Bukan sekadar pertama-tama bicara soal itulah meterai kerajaan Allah. Tapi kan matumbarina secara spiritual, secara personal diserahkan tu anak kita untuk dibaptis. Kan ditandai. Ianna dibawa tu anak ta untuk dibaptis, kita masih umur 30 atau mungkin umur 20 atau mungkin umur 40. Artinya ketika kita menyerahkan anak kita dibaptis, ibu bapak masih sehat. Masih kuat untuk menjaga anak-anak. Tapi kenapa diserahkan untuk dibaptis? Kan ibu bapak sadar bahwa ketika saya serahkan anak saya dibaptis, saya masih sehat, masih kuat. Tapi ada masanya di mana anak saya lebih kuat dari saya dan saya tidak mampu lagi menjaga anakku. Saya tidak mampu lagi memeluk anakku. Saya tidak mampu lagi melindungi anakku, tapi saya tahu ada Kristus yang kuasanya tidak terbatas untuk terus memeluk, menjaga dan melindungi anak. Dan itu benar. Itulah kebenaran. Kita tahu kepada siapa kita mengarahkan kehidupan. Mau itu berat, mau itu tidak berat, mau itu menyenangkan atau tidak, saya tahu bersyukur, saya tahu bersuka cita. Itu yang selalu kita lakukan dengan berdoa. Jadi nanung-nanung midolo to, yang mikilale siapi mas sambayang, mau pagi, siang, dan malam, ibu bapak sementara menikmati kebenaran. Kebenaran Allah. Yang kedua apa yang saya sebut doa rutin. Bukan doa rutin, doa kebutuhan. Berbasis kebutuhan. Misalnya mau ujian di sekolah, mau naik pangkat, anak-anak mau pergi merantau, lagi sakit, lagi melamar, pokoknya berdoa. Meskipun kadang-kadang ya doa kebutuhan, kadang-kadang den lebay. Saya ingat den tahu lah mendaftar polisi, tambahin nak anak kenal lah mendaftar polisi. Pandita, lama anakku mendaftar polisi pas sambayang ampi. Oke.
Datang pulang sembahyang nak kami. Tapi Pak Pendeta, satu lagi, apa? Saya juga mau jual tanahku supaya dipakai. Kuku dalam rangka apa jual tanah? Ya dipakai supaya untuk suap masuk ke polisi. Kuku kami, anak jago li komite teman tua. Bapak panggil saya untuk berdoa, ternyata Bapak lebih mengandalkan uang Bapak daripada doa. Saya tidak mau berdoa. Pokoknya sengken. Kuku, umba misangat itu teman tua. Mi tambahin nama sembayang tapi seng milami pangewan. Salah toh. Mana bisa? Sulit nak toh, dia kemudian menelpon 3 hari. 3 hari saya datang. Oke Pak Pendeta, saya minta maaf telah memikirkan itu. Sekarang silakan berdoa, saya tidak akan melakukan suap. Pokoknya ini anaknya, ini bapaknya, kusua maliguntu. Bersujud, berlutut, maningkuduka mas sembahyang 10 menit. Mintu kada kupukada. Semua kalimat-kalimat yang bagus itu saya bilang. Amin, amin. Anaknya pergi tes, keluar pengumuman tidak lulus. Kukuha milang penang, wah ini juga Tuhan. Apa orang itu salah na impa lulus, na misa siari te kupalaku na. Ta impa lulus, saya malu ketemu ini bapak. Pasti nak kolam penan na, muila lulus tuh anakku. Mak sogok tak mau lulus gara-gara sambayang na tinde pandita. Tidak lulus. Saya malu ketemu. Selama 6 bulan itu, pokoknya yang nasi tamu na kukuha kena tibak katu padangku malerokko. Begitu, tapi dia senyum-senyum saja. 6 bulan kemudian ada lagi penerimaan polisi, tapi polisi penjara, sipir. Sipir, polisi di lembaga pemasyarakatan. Nah, tolong mau tambah mas sambayang, tapi doa saya sudah tidak seperti yang tadi. Nanu standar mote doa tak menalebai. Saya berdoa, dia akan pergi dan seterusnya. Dan ketika keluar pengumuman lulus. Anak ini lulus. Sekarang di lembaga pemasyarakatan Poso. Nah, kau mimpokade to na lulus mentonak na oi oleh Pak Pendeta. Ternyata kita yang selalu ragu pada kuasa doa itu. Kita yang selalu khawatir pada apa yang kita sampaikan di dalam doa. Seolah-olah Tuhan kita lebih kecil daripada kekuatan uang kita. Dan kan begitu. Kadang-kadang kita tahu bahwa ini kebenaran kita, tapi kebenaran pada kita korbankan karena ketakutan material. Karena ketakutan sesuatu yang sifatnya sangat sementara. Dan sampai hari ini, anak itu terus-menerus menjalin relasi yang baik untuk berkomunikasi. Pak biasa kukuan, lebay marok makote sang mani. Muila menentukan minda tulana cewek, aku dukan aku mas sambayang kukuan. Susah dulu kamu itu kela. Sus itu minda tulang cewek, aku dua pelam kompas sambayang. Itu cara doa yang kedua untuk menandakan bahwa kita hidup benar, bukan sekedar kita selalu bersyukur, tapi ketika kita tahu menjumpai sesuatu yang sangat menyedihkan, memberatkan atau membuat kita gundah gulana, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Doa berbasis kebutuhan. Ada yang ketiga yang saya sebut dengan istilah doa mendadak atau doa genting. Ini biasanya doa yang tidak terencana, spontan, dan sangat serius. Biasanya keluar di saat yang kita kaget. Tirambang kita nasa apa tubuh kota, oh darah Yesus. Pas ditandai minda tuh apa ki bati tong tinde. Dan seterusnya. Atau kalau kita lagi naik pesawat, nah kan ibu bapak di sini sering sekali naik pesawat. Tiba-tiba pesawat mengalami apa santo? Turbulence, biasa ya tuh doa panjang sekali. Apalagi goyangnya mengerikan dan semua bentuk doa keluar. Saya ingat kami melakukan perjalanan ke Papua dari Makassar beberapa tahun yang lalu. Nah, tiba-tiba duka ayah itu turbulensnya agak cukup mengerikan. Mongkoi susite, kukata mengkukan di duku ubay teh mane terakhir mo. Dak dua kan. Tiba-tiba itu jo sampingku mahasiswa apa kan. Dia tuh sembayang na doa bapak kami. Kami wah natole-tole bang, mbay pin 20 mo. Wah natay bang siya na tapu tindi doa bapak kami. Pata apa tiram banto? Ya ria ton namang ka doa bapak kami nambay pin 20. Oh na tiba-tiba ina kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuko mi mbamon ako atindi na ma doa bapak kami ni ana ma bismillah. Hai anak dadi itu bismillah. Ma bahasa Sansekerta karena dia orang Bali tapi dia mahasiswa teologi, orang agama Kristen waktu itu. Pada suami itu bahasa Sansekerta kukuha. Tanyom sambayang sing om ada teh
Terakhir nampak tas itu dompena naden pak putu rarang lan. Pak putu rarang anu sesuatu yang dibungkus yang merah-merah. Kukuami, apa itu? Nakua nawariskan nenekku. Kukua dalam rangka apa? Nakua, kalau tadi doa bapak kami tidak mempan, bismillah tidak mempan, yang sansekerta tidak mempan, jangan-jangan ini yang mempan. Ternyata tidak mempan-mempan juga. Komban namu teh. Kami landing dan kami landing pesawat dan selesai lalu saya renungkan begini. Kenapa imanmu begitu? Ya, kan mana tahu mana yang kena, mana yang dapat. Itu tentu tidak berbasis kebenaran dan itu juga menjadi bagian dari diri kita. Kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, tapi kadang-kadang dihilangkan atau dihindari jalan kita, lalu memilih jalan lain. Kan itu yang disoroti oleh Maliaki dan Lukas. Bahwa seluruh kehidupanmu bagian dari proses pemurnian. Entah Anda mengalami kedukaan, sukacita, kan itu bagian dari pemurnian Allah untuk terus bersaksi tentang kebenaran. Bahwa mungkin saya kesulitan, bahwa mungkin saya bahagia, bahwa mungkin saya berat, bahwa mungkin saya menangis, bahwa mungkin saya gembira, tapi saya tahu apa yang saya harus lakukan. Apa itu? Setia di dalam kebenaran, setia di dalam bersyukur, setia di dalam bersukacita. Itulah yang disebut penuh buah kebenaran. Kalau terus saya tahu apa komitmen iman saya di hadapan Tuhan. Napasake komi puang siria komi kamarampasan. Amin.